Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas atau mengulas dari materi yang sebelumnya ya. Nah, jadi di sini ada kita yang sebelumnya ada modul yang Excel 3 dan Excel 4. Ini kemarin sudah sebagian saya jelaskan untuk yang modul dan prosedur, itu yang di pertemuan yang kita online ya. Jadi pada saat itu kita membuat sebuah form untuk menampilkan sebuah dialog. Nah, itu dia menggunakan prosedur. Nah, ini kita bisa pakai, nanti kita coba ini. Nah, kita akan membuat sebuah message box-nya. Baik, mungkin ini di sini kita bisa baca bersama ya pada modul. Prosedur itu adalah sebuah blok kode program yang berisi baris atau perintah di antara baris statement pembuka prosedur dan statement penutup prosedur. Nah, jadi nanti bentuknya prosedur itu dia ada statement pembuka dan statement penutup. Kemudian di dalamnya nanti ada blok kode program. Nah, blok kode program ini adalah tempat kita menuliskan program atau menuliskan kode untuk memberikan perintah kepada Excel untuk melakukan sebuah operasi tertentu. Nah, ini dengan kata lain, pada PB Excel jenis blok kode program yang berisi perintah untuk mengerjakan tugas tertentu itu disebut sebagai prosedur. Jadi nanti di dalam prosedur itu ada perintah untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu. Nah, ini untuk struktur dari sebuah prosedur pada PB Excel ini nanti ada 3 bagian ya. Jadi pertama itu adalah statement pembuka, kemudian ada kode programnya, kemudian ada statement penutup atau akhirnya. Walaupun sebenarnya semua ini adalah semuanya adalah kode program. Nah, ini kita bisa lihat bersama sebuah prosedur itu dituliskan pada sebuah modul, lalu diawali dengan statement pembuka dan diakhiri dengan sebuah statement penutup. Nah, ini kita bisa lihat di sebuah prosedur nanti ada nama prosedurnya, ada public, sub, kemudian ada latihan makro 1. Nah, ini adalah statement deklarasi prosedur. Ini yang disebut dengan statement pembuka atau awal. Nah, kemudian berikutnya ada ini prosedur public dengan nama latihan mikro. Message box ini prosedur, ini adalah blok kode programnya. Jadi nanti prosedur ini akan jika dijalankan akan memerintahkan untuk membuat sebuah message box. Kemudian yang terakhir ada end sub, ini adalah akhir dari prosedur. Nah, seperti dilihat pada contoh prosedur yang di sini ya. Ini cara penulisan sebuah prosedur sederhananya setidaknya seperti di bawah ini. Ini scope, jenis prosedur namanya, kemudian baris kode program dan seterusnya bagian ini ya. Yang merah kotak ini. Kemudian N, ini adalah jenis prosedurnya, N sub. Jadi dia sub di awal, kemudian ada N sub juga. Nah, kemudian kita bisa lihat di dalamnya ini adalah perintah message box pada PBA digunakan untuk menampilkan sebuah kotak pesan. Waktu itu pernah saya tampilkan ya. Jadi pada saat dijalankan ada sebuah kotak pesan. Atau message box itu seperti misalnya kalau kita mau keluar dari sebuah aplikasi itu kan ada apakah Anda yakin? Ya dan tidak. Nah, itu adalah sebuah message box. Nah, kemudian adalah deklarasi statement prosedur. Nah, statement pembuka atau deklarasi sebuah prosedur setidaknya harus membuat 3 hal ya. Yang pertama ini kita bahas satu-satu nih. Ada scope, kemudian jenis prosedur, nama prosedurnya. Ini adalah sebuah bentuk awal untuk mendeklarasikan sebuah prosedur. Nah, jadi setiap deklarasi prosedur itu minimal akan selalu berisi 3 hal ya. Ada scope, kemudian jenis prosedur, dan nama prosedurnya. Nah, istilah statement yang dapat juga dimaknai sebagai sebuah instruksi. Ini merujuk pada 2 hal. Yang pertama ada declaration statement atau pernyataan deklarasi.
seperti nama dari prosedurnya, ya. Digunakan untuk menyatakan suatu seperti variabel dan konstanta. Kemudian ada executable statement atau pernyataan eksekusi adalah pernyataan untuk melakukan tindakan atau aktivitas tertentu yang harus dilakukan. Umumnya statement ini merupakan kode program di dalam sebuah prosedur. Jadi di dalamnya nanti ada baris program yang dieksekusi lah. Kemudian scope pada VBA Excel, karena pembahasan prosedur juga melibatkan scope, maka di sini penting untuk memberikan gambaran umum tentang scope-nya. Jadi istilah scope pada VBA ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah variabel itu dapat diakses dan bagaimana sebuah prosedur dapat dipanggil. Nah, nanti ada scope atau ruang lingkupnya, ada 4 level ya. Yang pertama, prosedur ini variabel yang digunakan secara lokal dalam prosedur itu saja dan tidak bisa diakses oleh prosedur dari modul lain. Kemudian ada setelahnya modul, ini prosedur atau variabel yang digunakan oleh seluruh prosedur yang ada dalam sebuah modul ya. Kemudian ada project, ini adalah prosedur atau variabel yang digunakan oleh seluruh prosedur yang ada dalam VBA tersebut. Jadi nanti bisa digunakan semua. Kemudian ada global, ini prosedur, variabel atau kelas yang digunakan oleh seluruh prosedur dari VBA project lain. Nah, ini kalau global ini biasanya adalah prosedur atau variabel bawaan yang ada di VBA scriptnya. Nah, ini scope yang dideklarasikan untuk keywordnya adalah public. Nanti kalau kalian nanti ada beberapa istilah untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu menggunakan scope ya. Nah, di sini ada tipenya public ya. Ini dengan menggunakan keyword public, pada dasarnya variabel atau prosedur itu bisa gunakan di mana saja. Jadi nanti kalau misalnya kita buat sebuah prosedur itu tipenya public, dia akan bisa digunakan oleh prosedur yang lain ya. Kemudian ada yang tipenya privat. Nah, privat ini dengan menggunakan keyword privat ini pada dasarnya variabel atau prosedur hanya bisa digunakan oleh modul yang menggunakan keyword ini. Nanti hanya terbatas. Kemudian ada scope friend. Nah, ini keyword ini khusus untuk objek dan kelas modul saja. Kemudian dim ya. Dim ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Ini pada dasarnya hanya bisa digunakan oleh kode program yang ada setelah baris deklarasi variabel. Jadi nanti ada dim itu kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel, misalnya ada beberapa ya nih, gunakan dim untuk mendeklarasikan variabel dalam prosedur saja. Jadi misalnya kalau kita bikin variabel dalam prosedur nanti pakai dim. Kemudian gunakan privat ini untuk variabel atau prosedur yang hanya boleh digunakan atau dipanggil di dalam modul tersebut saja. Kemudian gunakan public ini untuk variabel atau prosedur yang boleh digunakan di mana saja dalam VBA project tersebut. Nah, tipe atau jenisnya nanti ada 2. Yang pertama ada subprosedur dan function prosedur. Nah, subprosedur ini merupakan sebuah prosedur yang hanya menjalankan aktivitas tertentu tanpa menghasilkan sebuah nilai. Nah, jadi nanti kayak tadi ya, subprosedur untuk menampilkan dialog. Nah, beda dengan halnya nanti ada function prosedur. Ini merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan sebuah nilai. Nanti misalnya kita buat fungsi penjumlahan misalnya seperti itu, nanti dia akan memiliki inputan variabel, dia akan membalikkan nilai hasil ya. Misalnya kita bikin fungsi perjumlahan, hasil yang dibalikkan adalah hasil dari penjumlahannya. Nah, ini adalah bedanya. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang nama prosedur ya. Jadi di dalam membuat prosedur itu ada beberapa aturan. Yang pertama, karakter pertama ini harus berupa letter abjad A sampai Z, huruf besar bisa huruf kecil. Kemudian karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau karakter tanda baca tertentu. Kemudian tidak boleh memakai titik dan spasi. Jadi nanti harus digabung. Kalau misalnya di 2 kalimat misalnya
hitung nilai misalnya. Nah, itu bisa pakai H kecil, hitungnya, kemudian nilainya N besar. Nah, kalian bisa pakai seperti itu. Kemudian tidak boleh ada titik ya, misalnya hitung titik nilai. Dan spasi itu tidak boleh. Dan juga tidak bisa menggunakan karakter seperti pagar, dolar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Jumlah maksimum karakter yang bisa digunakan adalah 255. Ini baris kode. Baris kode ini umumnya merupakan sebuah executable statement. Jadi ini yang kita bahas yang ada di dalam bagian yang kotak merah tadi yang di atas. Nah, ini dalam penulisan baris program ini terdapat beberapa karakter khusus yang memiliki arti atau tujuan tertentu ya. Yang pertama ini kalau dia ada tanda petik tunggal atau tanda petik satu. Nah, ini karakter ini menandakan bahwa mulai dari karakter petik tunggal ini merupakan sebuah keterangan atau teks atau string ya, yang tidak perlu diproses. Jadi dia hanya ditampilkan gitu saja. Kemudian ada yang underscore, ini karakter ini menandakan pindah baris penulisan atau untuk suatu baris program tersebut. Jika sebuah baris kode program cukup panjang, digunakan underscore untuk menandai bahwa baris berikutnya merupakan kelanjutan dari baris program. Jadi misalnya kalau kita sebenarnya itu satu baris program, tapi karena terlalu panjang, nah itu kita bikin di bawahnya itu pakai underscore. Kemudian titik 2. Titik 2 ini digunakan untuk menandai akhir dari sebuah operasi baris program. Titik 2 merupakan kebalikan dari karakter underscore. Jika underscore digunakan untuk memisahkan satu baris program menjadi beberapa baris, titik 2 ini digunakan untuk menjadikan beberapa baris program menjadi satu baris saja. Artinya dalam satu baris penulisan akan terdapat beberapa baris program. Kemudian statement akhir prosedur, ini sebuah prosedur PBA selalu diakhiri dengan keyword N atau N jenis prosedurnya. Nah, ini kita coba latihan yang ada di modul 3. Kita akan membuat sebuah sebuah message box. Nah, ini kita akan coba. Kita buka dulu Excel. Nah, kemudian kita bikin saja worksheet baru. Oke, seperti sebelumnya. Kalau sudah kita buka seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita save dulu Excel-nya. Ini kita save dengan kita save dengan nama belajar prosedur. Kemudian jangan lupa untuk extensionnya diubah menjadi Excel Macro Enable Workbook. Kemudian kita save. Nah, berikutnya kita buka modul ya. Nah, nanti teman-teman silahkan buka modulnya lagi, itu yang di modul 3. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat modul this workbook ya, pada bagian 2. Nah, ini saya lihatkan modulnya. Nanti teman-teman lihat cek sendiri lagi. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita buka developer, kemudian kita ke Visual Basic. Nah, bagian this workbook ini, bagian ini kita klik, kemudian view code. Di sini kalian pilih saja nih. Ini ubah dulu ke workbook. Kemudian di sini ubah yang sheet aktif. Nah, karena kita akan membuat sebuah ini saya bersingkat, jadi kita akan ubah sheet tertentu pada sampel ini sedang aktif. Nah, ini saya bikin lebih dari satu sheet ya. Nah, ini dia aktif.
setiap kita klik sheet, dia akan membuat sebuah message box. Ini adalah message boxnya. Nah, kemudian jika sudah, ini kita coba, dia akan membuat aktif. Kemudian lanjut berikutnya, yang keempat, ini kita akan membuat pada modul sheet 1, buatlah sebuah prosedur untuk menampilkan sheet 1 sedang aktif. Nah, ini kita ke kode lagi. Nah, bagian sheet 1 di sini, ini kita isi. Nah, ini kita pilih worksheet, kemudian pilih yang di situ ada kan private sub worksheet aktif. Kita pilih yang worksheet aktif. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini untuk supaya tidak error, jadi kita pilih di sini. Sebenarnya kalian bisa ketik sendiri private sub worksheet aktif, gitu bisa ya. Nah, kemudian ini kita isikan message box lagi ya. MS box, kemudian sheet 1 sedang aktif. Seperti ini kita jalankan. Kalau di sini dia sheet tertentu pada file ini sedang aktif, tapi kalau kita klik di sheet 1 nanti dia bentar. Ada kesalahan. Private sub and sub. Saya ketik manual ulang ya. Oke, ini tadi ya caranya kita buat worksheet, kemudian dibuat aktif, kemudian kita pilih message box sheet 1 sedang aktif. Nanti pada saat kita jalankan, di sini masih sheet tertentu. Kemudian kalau kita klik bagian sheet kedua, sheet tertentu juga, tapi kalau kita klik di bagian sheet 1, dia akan menampilkan sheet 1 sedang aktif. Nah, kita lakukan hal yang sama di sheet 2 dan sheet 3. Baik, berikutnya kita akan membuat untuk sheet 2 dan sheet 3. Nah, kita ke kode lagi. Nah, ini kita copy saja ya. Kemudian kita lari ke sheet 2. Di view code. Nah, di paste saja ini sheet 2 ya. Nah, ini langsung sheet 1 aktif, sheet 2 aktif, kemudian yang sheet 3. Sheet 3 juga lakukan hal yang sama. Ini sheet 3. Kemudian kita klik di sheet 3. Nah, ini sudah aktif. Nah, ini codingnya sudah jalan. Baik, berikutnya ini kita akan menggunakan modul ya.
Kalau kalian lihat di modul yang ketiga, di latihan 2 ini masih pada file yang sama, lakukan hal berikut. Tambahkan 2 standar modul baru dengan klik insert modul. Nah, ini kita tambahkan modul baru ya. Di sini klik kanan sini aja, ini insert, kemudian pilih yang modul. Nah, ini ada modul 1. Nah, di sini perintahnya double klik atau dia sudah terbuka langsung sendirinya. Di sini kita ketikkan kode yang ada di modul di materi public ini kita buat sebuah sub prosedur latihan makro 1 seperti ini. Kemudian kita kasih komentar ya, ini prosedur publik dengan nama latihan makro 1. Kemudian kita buat sebuah message box. Ini prosedur publik pada modul 1. Dengan nama latihan makro 1. Ini kita coba jalankan latihan makro 1 di run. Bentar, error. Oke, kita akan menjalankan prosedur yang sudah kita buat dengan cara kalau sudah seperti ini kita klik run sub atau user prompt. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita buat lagi sebuah modul baru dengan nama latihan mikro 2. Ini kita buat 2 buah prosedur baru. Prosedur latihan mikro tadi kode BBS seperti berikut ya. Jadi di bawah ya, kita buat di bawah. Ini kita buat baru. Sub latihan makro 2. Kemudian kita isi prosedurnya. Ini kita copy saja ya, biar cepat. Ini modul 2, modul 1 dengan nama latihan modulnya makro 2. Kemudian kita running. Kita arahkan kursor di bagian subprosedur ini supaya yang dijalankan adalah sub prosedur yang kita buat. Nah, seperti ini ya, ini prosedur pada modul 1 dengan nama latihan makro 2. Oke, berikutnya kita buat lagi sebuah nama
prosedur latihan makro 3 ya. Tapi ini tipe scope-nya dia privat. Nanti kita akan coba privat sub latihan makro 3. Kemudian kita buat, saya copy dulu. Ini prosedur privat ya, prosedur privat pada nama makro 3. Nah, di sini baru kita jalankan coba. Oke. Di modul jalankan pada latihan itu, kita menekankan bagaimana cara membuat sebuah prosedur sederhana untuk sebuah modul, serta bagaimana menggunakan tanda baca petik tunggal ya. Tanda baca tunggal, underscore, dan titik 2. Nah, ini pada, oh ya, ini saya ketinggalan. Kita coba buka lagi yang di latihan makro 2. Ini cara menggunakan underscore ya. Jadi misalnya di sini kita kasih underscore, kemudian kita enter ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Dia tetap akan menjalankan. Tapi kalau kita hilangkan underscore-nya seperti ini, nah dia akan error ya. Jadi di sini harus ada tetap underscore-nya. Oke, ini di stop dulu. Nah, kita beri underscore, kemudian dia akan tetap dijalankan. Nah, berikutnya kita ke latihan 3. Jika sudah bisa masuk dari prosedur di atas, sekarang kita lanjutkan dengan latihan 3. Nah, ini masih dengan file yang sama, buka standar modul yang kedua. Nah, ini kita bikin modul lagi ya, modul 1. Kita bikin modul 1 lagi. Karena di situ saya lihat modulnya adalah modul 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah sub prosedur dengan nama latihan makro 4. Nah, di sini kita akan coba memanggil sub prosedur yang ada di modul yang lain ya. Di sini memanggil prosedur latihan makro 1. Nah, ini kita tinggal panggil langsung saja ke latihan. Nah, ini kalau kalian control space nanti kelihatan punya ada latihan makro 1. Nah, itu yang dipilih. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia, ini prosedur pada modul 1 dipanggil, walaupun kita panggilnya dari modul yang lain. Ini kan modul 1 dan modul 2 ini berbeda. Cuman kita manggilnya dari modul yang kedua. Modul 2 ini, di modul 2 kita manggil sub prosedur yang ada di modul 1, begitu maksudnya. Nah, ini prosedur latihan makro 4 ini bermaksud untuk memanggil atau menjalankan prosedur latihan mikro 1 yang ada di modul 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi 2 prosedur pada modul 2 dengan masing-masing nama. Kode subnya adalah latihan makro 5 dan makro 6. Nah, ini kita buat yang baru lagi. Kita buat baru sub latihan makro 5, isinya memanggil prosedur latihan, kita copy saja, memanggil prosedur latihan makro 2.
Di sini kita panggilnya makronya makro 2. Jadi kalau makro kemudian control space pilih yang makro 2. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, dia akan manggil public pada modul 1 dengan nama latihan makro 2. Kemudian kita buat lagi satu sub latihan makro 6 ya, ini kita buat. Nah, di sini kita panggil untuk makro 3. Nah, di makro 3 kemudian kita coba jalankan. Dan di sini ada terjadi error ya. Kenapa terjadi error? Di sini di modulnya sudah dijelaskan. Saat makro 5 dijalankan, prosedur ini memanggil untuk menjalankan prosedur makro 2 sehingga muncul ada kotak pesan seperti yang Anda bisa lihat di sini. Sub or function not definite ya. Nah, ini terjadi karena tipe scope-nya. Jadi tipe scope-nya itu adalah private. Kalau private itu dia hanya bisa diakses dari modulnya ini sendiri. Jadi dia cuma bisa diakses dari modul 1. Tetapi saat kita coba akses dari modul 2 untuk memanggil subprosedur yang ada di modul 1, ini tidak bisa dilakukan karena tadi tipenya di sini adalah private. Sedangkan yang lain bisa karena tipenya dia public ya. Bisa di public atau tidak usah ditulis seperti ini, itu juga bisa, itu juga public jadinya. Nah, itu adalah scope ya. Jadi kita tahu penggunaan public dan private. Kemudian kalau yang di modul 4 itu adalah lebih ke materi ya. Jadi materi tipe data. Nah, jadi untuk tipe data yang ada di VBA ini akan saya jelaskan ya. Dia nanti ada macam-macam, ada byte, ada integer, long ya, single, double, currency, desimal. Kemudian untuk non-numeric data, jadi untuk numerik ya. Jadi non-numeric ini untuk tipe yang selain angka lah, seperti itu. Yang pertama ada string, kemudian date ini untuk tanggal ya. Boolean ini untuk biasanya untuk nilai true atau false. Kemudian ada objek varian. Nah, ini kemarin sudah saya minta untuk dirangkum. Nah, mungkin semuanya atau saya langsung loncat saja ke tipe data ya. Nah, jadi tipe data numerik atau numeric data types. Ini adalah jenis data yang terdiri dari angka ya. Ini dapat dihitung secara matematis dengan berbagai operator standar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan banyak lagi. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah variabel yang bisa dihitung, jadi nanti tipe datanya harus disesuaikan dia tipe numerik. Kemudian untuk tipe data non-numerik, ini adalah tipe data yang tidak dapat dimanipulasi secara matematis. Jadi dia berupa teks, bisa berupa tanggal. Nah, numeric data types pada VBA itu bisa dilihat kemarin ya. Nah, ini rentang nilainya 0 sampai 255. Nah, ini kalian bisa coba baca sendiri. Kemudian tipe data byte, ini untuk tipe data yang hanya membutuhkan 1 bit kapasitas memori. Kemudian integer ini tipe data integer menyimpan bilangan bulat antara minus 32.768 sampai positif. Nah, ada tipe data long. Nah, ini kemarin sudah coba dirangkum ya. Kemudian tipe data currency ini digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan dengan nominal uang. Kemudian tipe data desimal yang ada bilangan koma. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah perhitungan dengan ada hasil perhitungannya digit 2 koma, nah itu kita bisa pakai tipe data desimal. Kemudian kita bisa juga pakai untuk tipe data non-numerik. Nah, non-numerik ini di sini dia tipe datanya berupa string. Nih, fixed length ini dia panjang angka karakternya 1 sampai 65.400. Jadi panjang karakter ya. Jadi kalau spasi itu termasuk string. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini adalah string. Kemudian date ini untuk tanggal ya.
Kemudian boolean ini untuk true atau false, nanti mungkin untuk pengkondisian. Nah, ini bisa dibaca ya, ini lebih ke teori saja. Kemudian ini adalah penjelasan untuk modul 3 dan modul 4. Nah, pada video berikutnya nanti akan saya jelaskan untuk modul 5 ya, modul 5 dan 6. Nanti ada mengenal konstanta dan variabel pada VB Excel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.